Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih diberi begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat bertemu kembali di channel ini untuk bersama-sama mempelajari agama Allah ini. Salawat dan salam marilah senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Doa dan harapan saya semoga saudara-saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman rahimakumullah, sholat duha merupakan salah satu sholat sunnah yang bisa melengkapi sholat wajib. Dan waktu sholat ini juga merupakan waktu istimewa, di mana terdapat hikmah yang luar biasa dari pelaksanaan sholat duha. Inilah waktu yang tepat bagi banyak orang untuk memohon dimudahkan rezeki. Hanya saja terkadang seseorang bingung kapan harus melaksanakan sholat duha. Layaknya sarapan, sholat duha ini dilaksanakan pada pagi hari hingga sebelum datangnya azan zuhur. Tetapi, jangan sampai Anda sholat pada waktu-waktu yang diharamkan. Kapankah itu? Waktu pertama yang diharamkan untuk melaksanakan sholat duha adalah ketika sesudah subuh hingga matahari tersebut, sekitar pukul 6 sampai 7.30 pagi. Waktu kedua yang diharamkan untuk melakukan sholat duha adalah ketika memasuki zuhur hingga tergelincirnya matahari atau pukul 11.30 sampai 12.15 siang. Kedua waktu tersebut diharamkan untuk melaksanakan sholat duha berdasarkan penentuan larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini hadis-hadis Rasulullah yang menunjukkan waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat duha. Dari Ibnu Abbas berkata, datanglah orang-orang yang diridhoi dan ia ridho kepada mereka, yaitu Umar. Ia berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat sesudah subuh hingga matahari bersinar dan sesudah asar hingga matahari terbenam. Hadis riwayat Bukhari. Dari Zaid bin Arqam bahwa ia melihat orang-orang mengerjakan sholat duha pada waktu yang belum begitu siang, maka ia berkata, ingatlah, sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwa sholat duha pada selain saat-saat seperti itu adalah lebih utama. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah adalah pada waktu anak-anak unta sudah bangun dari pembaringannya karena tersengat panasnya matahari. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila sinar matahari terbit, maka akhirkanlah, atau jangan melakukan sholat hingga matahari tinggi. Dan apabila sinar matahari terbenam, maka akhirkanlah, atau jangan melakukan sholat hingga matahari terbenam. Hadis riwayat Bukhari. Tidak hanya itu, salah satu alasan mengapa kedua waktu tersebut diharamkan untuk melaksanakan sholat duha adalah karena adanya setan yang mengikuti waktu-waktu itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, matahari terbit dengan diikuti setan. Pada waktu mulai terbit, matahari berada dekat dengan setan, dan ketika telah mulai meninggi berpisah darinya. Pada waktu matahari berada tepat di tengah-tengah langit, ia kembali dekat dengan setan, dan ketika telah zawal atau condong ke arah barat, ia berpisah darinya. Pada waktu hampir terbenam, ia dekat dengan setan, dan setelah terbenam, ia berpisah lagi darinya. Hadis riwayat Nasai. Itulah waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat duha. Kita perlu memperhatikan hal ini. Jangan sampai ibadah kita sia-sia hanya karena salah waktu dalam melaksanakan sholat. Lebih berhati-hatilah dalam melaksanakan sholat sunnah, meski bernilai ibadah, tapi juga bisa menjadi petaka jika melakukan kesalahan.
Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.